Bukan emosi, kecewa. Ya, kalau emosi nanti kita dianggap tidak menghargai putusan. Tapi wajar, ya, seseorang ya menganggap bahwa dirinya tidak pernah melakukan, apalagi ini kejahatan. Saya bilang kejahatan serius loh, ini TPPU ini kejahatan serius, bukan kejahatan main-main. Ya, kalau misalnya dikatakan sebagai kejahatan serius, ya, maka ini akan berdampak kepada orang yang dipidana. Terima kasih ya rekan-rekan media. Jadi sebelumnya kan berkaitan dengan hal ini memang kami baru menerima putusan dari Pengadilan Tinggi terkait dengan permasalahan ini di hari apa kemarin, Jumat ya. Nah, oleh karenanya beberapa hari kemarin teman-teman media meminta kami untuk menyampaikan statement, belum bisa kami akomodir karena kami harus membaca utuh ya apa yang menjadi pertimbangan hukum dari Pengadilan Tinggi DKI. Berkaitan dengan hal itu ya, tentu kita sebagai warga negara Indonesia harus menghargai putusan yang sudah ditetapkan oleh lembaga peradilan, dalam hal ini Pengadilan Tinggi. Tapi dengan adanya putusan itu, ya justru kami menganggap bahwa putusan itu adalah putusan yang tentu tidak berkenaan dengan fakta atau hukum yang sebenarnya. Yang pertama yang saya mau sampaikan kepada teman-teman semua, ya, dalam putusan ini, putusan Pengadilan Tinggi nomor 255 atas nama Nikita Mirzani, ya, disimpulkan bahwa terhadap Nikita jadi diperkuat soal dakwaan terkait dengan pasal 45 junto pasal 27B, ya, disimpulkan bahwa Nikita itu adalah memerintahkan atau menyuruh Oki memburamkan tanggal, ya, memburamkan tanggal pembelian nota glowing booster cell. Nah, ini adalah kekeliruan yang sangat menyesatkan. Kenapa? Fakta persidangan, Nikita mendapat nota pembelian glowing booster cell itu dari saksi Yosi, bukan diburamkan, apalagi disampaikan bahwa Nikita yang menyuruh memburamkan tanggal itu. Nah, ini yang kemudian ya menurut kami adalah sebuah fakta yang dimanipulasi lagi. Terjadi putusan yang manipulatif di dalam pertimbangan hukum judicial fakti tingkat banding. Bagaimana bisa ya pertimbangan-pertimbangan ini jauh dari fakta di persidangan. Kita tahu dalam proses hukum di tingkat awal, saksi Yosi pada saat itu mendatangi Nikita di di tempat makan Sambal Setan Mang. Dialah yang kemudian ya memberikan nota pembelian itu karena dia menganggap bahwa saya tertipu oleh produk dari Glavica RMA Group, dalam hal ini adalah glowing booster cell. Lalu disampaikan oleh Nikita, kalau begitu kamu buktinya ada enggak? Dibilang begitu, ada, saya ambil. Lah, itu adalah fakta yang terungkap di persidangan. Tapi di putusan ini berubah lagi. Kalau di putusan tingkat awal ya katanya glowing booster cell itu adalah inisiatif dari Nikita. Nikita yang menyuruh Mail mengirimkan kepada Reza Gladys. Nah, sekarang ini dirubah lagi bahwa Nikita yang memerintahkan Mail ataupun Oki untuk memburamkan tanggal pembelian itu. Jadi seolah-olah dengan Nikita memerintahkan atau menyuruh Mail memburamkan tanggal ini, seolah-olah itu dianggap sebagai alat ancaman ya untuk mendapat keuntungan dari RG dalam hal ini. Itu yang pertama. Terkait dengan uang yang diterima oleh siapa itu namanya Nikita. Jadi disimpulkan di sini ya. Ini menimbang bahwa dalam perbuatan terdakwa Nikita yang telah terbukti di atas
Majelis Hakim Tinggi mendapati bahwa perbuatan terdakwa Nikita yang memerintahkan Ismail Marzuki agar uang tutup mulut ditransfer ke rekening BCA nomor dan seterusnya atas nama PT Bumi Paramawisesa. Pertanyaan serius dari perkara ini, apakah perkara ini perkara uang tutup mulut? Nikita disimpulkan dikatakan menyuruh Mail menyampaikan kepada untuk tutup mulut. Ini bukan perkara uang tutup mulut. Lalu uang tutup mulut itu dianalogikan sebagai sebuah perbuatan tindak pidana pencucian uang. Logikanya bagaimana menyambung logika uang tutup mulut, ya? Lalu kemudian disimpulkan uang tutup mulut itu adalah upaya untuk menyembunyikan uang asal usul. Tutup mulut ya, kalau misalnya saya mau pakai dalil argumentasi dari putusan ini, kalau tutup mulut selesai diberikan terserah dari yang punya uang dikemanakan itu. Nih, saya logikakan begini. Ini kamu jangan bicara apa-apa ya. Ini saya kasih duit, terserah uang ini mau diapakan. Oke? Clear? Saya mau bakar kayak duit itu, saya mau robek kayak duit itu, saya mau kasih ke orang duit itu urusan saya, gitu. Jadi kalau dianggap sebagai uang tutup mulut, selesai. Oke, itu uang tutup mulut. Ini logika hukum begitu ya. Sekarang kamu saya perintahkan transfer ke sini. Selesai. Artinya apa? Itu adalah pidana yang tidak bisa dikaitkan dengan tindak pidana pencucian uang. Maka ya saya bilang ini adalah putusan yang keliru, sangat keliru putusan dari pengadilan tingkat tingkat tinggi. Atau kalau dikatakan bahwa menyesal, tidak ada kata menyesal, ya, tapi yang ada adalah kecewa saja, ya, kecewa, ya. Nah, kecewa ini justru memacu kita untuk semangat, ya, demi tegaknya hukum di Republik ini, ya, seperti itu. Begini teman-teman, saya ingin menyampaikan sebenarnya tidak seberapa saya ingin sampaikan. Tadi ada beberapa sudah disampaikan oleh Pak Osman, ya, ya mungkin teman-teman sudah menyimak semuanya. Tapi saya ingin menyampaikan begini, bahwa putusan Pengadilan Negeri, ya, Jakarta Selatan dengan putusan Pengadilan Tinggi DKI itu, menurut saya, ya, bahkan tim kami, bahwa itu adalah putusan yang seharusnya batal demi hukum atau dapat dibatalkan. Kenapa alasannya? Bahwa di dalam peristiwa ini, ya, yang menjadi objek itu adalah skincare yang diduga keras, ya, diduga keras bahwa skincare itu ada ilegal, ya, berdasarkan bukti permulaan yang cukup, ya, ada liris dari Bepom, ada bukti uji lab bahwa skincare ini berbahaya, ya, seperti itu. Oleh karena itu sekali lagi saya mengatakan bahwa kedua putusan ini seharusnya itu batal demi hukum atau dapat dibatalkan, ya. Kedua, saya ingin menyampaikan begini, bahwa saya tidak mengerti apakah para hakim yang ada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini dengan di Pengadilan Tinggi ini pura-pura bodoh atau bodoh beneran, ya, itu ya, dicatat ya. Apakah pura-pura bodoh atau bodoh beneran? Apakah mereka ini tidak paham namanya asas legalitas, ya? Sudah jelas kok diatur di situ di pasal 1 ayat 1 KUHP itu. Apa mereka tidak pernah baca KUHP itu gitu? Tahu nggak artinya asas legalitas apa salah satunya? Bahwa apabila unsur suatu pasal itu tidak terpenuhi maka seseorang itu tidak dapat dipidana. Ya, saya pertama masuk ke PN dulu, ya. Di dalam unsur pasal itu jelas-jelas di situ sudah tidak ada rahasia yang menjadi alat, ya, untuk mengancam, memaksa seseorang untuk menyerahkan sesuatu. Kalau ada orang hukum mengatakan bahwa di situ masih ada, ya, masih ada rahasia yang dipergunakan sebagai alat untuk mengancam, saya pikir itu jongkok otaknya itu, bawa ke rumah sakit jiwa itu diperiksa otaknya itu, ya, seperti itu.
Bagaimana bisa ada rahasia di situ? Orang sudah direview oleh Dokpik sebelumnya, ya itu ya. Artinya apa? Unsur pasal itu tidak terpenuhi di situ. Lagian pula, kalau dikatakan bahwa itu boleh dilarang untuk menyebarluaskan. Bagaimana saudara tahu itu undang-undang ya, Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 kalau saya tidak salah ya ayat 2. Bahwa semua warga negara berkewajiban untuk menyampaikan sesuatu hal yang kejahatan itu, intinya begitu ya. Kemudian di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 4 itu, ya saya lupa ayatnya ayat berapa ya, itu juga mewajibkan kita semua ketika ada kejahatan. Lagi ingat loh ya, skincare itu adalah satu kejahatan loh, ya. Makanya saya bilang kedua putusan ini adalah melindungi kejahatan dan harus dibatalkan itu, ya. Harus dibatalkan demi hukum atau dapat dibatalkan karena ini kan nanti kesaksi ini hukumnya itu dia tidak memeriksa lagi fakta-fakta, ya yang diperiksa itu adalah hukumnya saja, penerapan hukumnya saja ya, ingat itu ya. Nah selanjutnya saya lanjutkan ya, itu tadi kalau terkait pasal 27B ayat 2 ya, itu tidak ada lagi unsur, tidak terpenuhi unsurnya itu. Bagaimana mau dikatakan orang bersalah? Terus bagaimana asas legalitas itu? Pondasi hukum itu. Ya. Sekali lagi saya mengatakan bahwa apakah hakim di PN ini dengan PT ini waras otaknya atau tidak? Pernah nggak belajar namanya asas legalitas? Itu dulu ya. Nah, kedua, saya masuk dengan tindak pidana TPPU. Ini kayaknya pengadilan tinggi ini kayaknya memang benar-benar saya harapkan mereka ini belajar dengan baik. Ngerti nggak itu apa itu TTPU itu? Itu TTPU itu seperti disampaikan Pak Usman tadi bahwa TTPU itu adalah tindak pidana yang sifatnya adalah terorganisir. Artinya apa? Oleh karena itu di dalam pasal 3 itu Undang-Undang TTPU itu coba kalian semua lihat. Ada di situ turut serta. Coba baca. Di situ ada 5 unsur. Ada turut serta di situ. Ngerti nggak? Itu turut serta apa? Artinya semua pihak-pihak yang ada di dalam proses itu harus dihukum semua. Ya, itu ya. Itu ada 5. Nah, ini lucunya. Pengadilan tinggi ini hanya mempergunakan satu asas untuk menghukum seseorang. Apa itu? Karena adanya melakukan pembayaran. Ya. Dan ketiga saya ingin bilang begini ya. Ini hakim ini benar-benar saya nggak habis pikir saya. Anak kecil saja tahu apa itu menyamarkan dan menyembunyikan itu. Ya, ngerti nggak mereka itu? Itu adalah unsur pokok di dalam tindak pidana TTPU. Ya, gimana mau menyembunyikan? Ya kan? Yang mentransfer itu adalah RG. Bukti transfernya itu atas nama Nikita. Rumah yang dibeli juga atas nama Nikita. Di mana logikanya itu menyembunyikan? Gila itu namanya, gila. Ya, itu ya. Artinya apa? Mereka ini pura-pura tidak paham atau memang goblok gitu. Ya. Saya tidak bingung saya. Ini rusak ini. Saya mau mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Sudah mati keadilan di Republik ini. Ya. Itu ya mungkin dari saya. Yang karena kita anggap ini menurut awal cacat hukum lah bahasa betul, sehingga bisa bebas demi hukum lah ya kan. Berarti abang akan melakukan terus langkah hukum sampai PK nanti bang. Apapun yang terjadi kita berharap ini baik bisa besok ya bang kasasinya. Tapi apakah juga akan melakukan jika nanti tidak sesuai, apakah terus ada hukum baru melanjutkan PK dan sebagainya? Tetap sampai habis ya upaya hukum itu. Kalau perlu menciptakan upaya hukum baru demi tegaknya hukum di Republik ini. Ini hukum di Republik ini sudah rusak. Begitu banyaknya orang di penjara tidak bersalah. Hanya perilaku-perilaku yang mengaku dirinya adalah wakil Tuhan, ya. Tapi saya ingatkan ya, orang yang mengaku dirinya wakil Tuhan ya ingat-ingat ya bahwa ada hisab setelah kematian. Ingat itu. Orang umur sudah tua-tua begitu, sebentar lagi mati mungkin, tidak punya nasib anak bangsa ini dipermainkan begitu saja. Ya itu ya jawaban dari saya. Lagi? Ada pertanyaan lagi? Bang, menegaskan lagi bang, ini yang
yang banding jaksa atau abang? Dua-duanya. Dua-duanya. Ya Oh, mana? iya. Mana tuh? Yang kemarin yang dari 4 tahun jadi 6 tahun. Dua-duanya. Dua-duanya. Jaksa banding, kita banding gitu. Jadi nanti kita lihat lagi, tapi ini untuk proses berikutnya kasasi ya. Kami tegaskan besok Senin kami akan mengajukan kasasi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. JPU Bang, juga tapi- akan mengajukan kasasi gitu gimana? Silakan aja mereka kalau mau mengajukan kasasi ya silakan. Itu hak dia. Ya. Bang, tapi kasasi nggak takut buat ngeberatin kita, Bang? Ngapain takut kalau kita mencari kebenaran, mengungkap keadilan, mengungkap ada. kebenaran. Buat apa takut? Nggak ada takut-takutnya. Justru nih kita takut kalau ini kebenaran ditutup-tutupin gitu. Ya. Jadi terus go ahead. Oh, sorry bang, nanya bang, mungkin ya, tahu kalau jaksa itu sudah tidak bisa sudah dibatas sampai dibandingin sih ya bang, kalau untuk JPU ya bang. Ini Bang. bisa lagi naik kasasi nggak bang? Nggak bisa. Bisa. Jadi sampai upaya hukumnya itu para pihak dalam hal ini baik pihak dari Nikita dan penasihat hukumnya maupun jaksa ya itu sampai tingkat kasasi boleh. Tergantung mereka itu kan hak mau gunakan haknya atau enggak itu urusan dari pihak kejaksaan. Kalau mereka mau menggunakan haknya silakan kita ajukan kasasi bareng-bareng lagi gitu. Gitu sih. Oke. Terima kasih Bang Abang. Sudah ya? Bahwa kalau Nikita dalam putusan ini dianggap telah menerima hasil uang tindak pidana, ya tindak pidananya apa? Tindak pidananya TPPU. Maka si pemberi itu juga harus dikatakan atau disimpulkan sebagai orang yang mempunyai uang dari hasil kejahatan. Uang ini uang hasil kejahatan. Kalau saya menyerahkan uang kepada Anda, lalu Anda dibilang sebagai TPPU, pelaku TPPU, Anda kan berdalih, lah itu kan saya terima dari sana, dari Bang Usman. Berarti harus ditelusuri dong uang dari hasil saya ini harus ditelusuri. Uang saya ini dari mana? Gitu loh. Apakah uang ini adalah uang hasil dari tindak pidana atau bukan? Gitu. Maka saya bilang tadi TPPU ini adalah kejahatan terorganisir, bukan kejahatan yang berdiri sendiri. Dia tidak bisa berlangsung atau terjadi kalau cuma sendiri. Sekarang nih kita dianggap melakukan TPPU sendiri. Kan begitu. Karena dia apa? Karena dia mengalihkan uang dari Reza Gladys yang diterimanya ke PT Bumi Paramawisesa untuk pembayaran rumah. Ya. Lah pertanyaan seriusnya, apakah uang yang dialihkan ke sana itu adalah uang hasil tindak pidana atau bukan? Kalau itu uang hasil tindak pidana, maka si pemberi ini harus di cross check juga. Apakah uang itu adalah uang hasil tindak pidana atau bukan? Gitu. Tapi kan yang mengalihkan nih kita yang menyamarkan uang tersebut, Bang. Artinya si pemberi enggak tahu. Kan disampaikan di sini upaya menyembunyikan, ya. Yang mentransfer siapa? Yang mentransfer kan Reza Gladys. Terus di mana yang disembunyikan? Apanya yang disembunyikan? Itu yang saya sampaikan tadi. Kalau uang itu misalnya begini, dari Reza bilang ke Mail ke sini, baru si ini lagi mentransfer ke perusahaan. Inilah proses TPPU, layeringnya, integrationnya, placementnya. Nah, itu baru dikatakan sebagai perbuatan mencuci uang. Ini kan langsung dari si pemberi duit langsung ke perusahaan itu. Apanya yang disembunyikan coba? Pemberi uang. Anda menyuruh saya transfer ke rekening ini. Apa saya sembunyi duit itu? Saya sembunyikan, saya samarkan duit itu. Semuanya jelas. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Itu maksud dari unsur menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang gitu. Bang, mungkin dari Nikita misalnya sudah mengetahui belum sih Bang kalau bandingnya ini naik dan TPPU juga akhirnya masuk gitu ke dalam pasalnya? Sudah, kita sudah tahu, kami sudah beritahu kemarin ke lapas, ke rutan. Kami sudah tahu bahwa ini putusan naik, pertimbangan putusannya itu
dikatakan terbukti TPPU-nya gitu kan. Nah maka dibilang TPPU dari mana gitu loh. Ini TPPU tidak ada proses rangkaian mencuci uangnya di mana gitu. Uangnya saya berkali-kali saya bilang ya, uang ini langsung dari sumbernya. Si pemberi atau pemilik uang ini langsung menyerahkan kepada orang yang dituju. Jadi tidak ada proses menyembunyikan apalagi menyamarkan asal usul uang itu. Kalau uang ini dikatakan uang yang ditransfer Reza Gladys kepada perusahaan PT Bumi Parama Wisesa dikatakan sebagai uang hasil tindak pidana pencucian uang, ya maka saya bilang tadi si pemberinya kan uangnya langsung dari dia. Gitu loh. PT siapa itu, Bang? Hah? PT punya siapa? PT Bumi Parama Wisesa. Punya siapa, Bang? Oke, Nggak Bang, punya. Bang tapi kalau Reza Gladys, Mungkin dari Bang, Nikita satu-satu, Mirzani- Bang. Bang Reza Gladys kan ada bukan. emosional juga nggak sih Bang, karena Nah, bandingnya saya naik bingung juga gitu. pertanyaannya apa? Mungkin dari Nikita Mirzani-nya ada kayak emosional juga nggak sih Bang, karena bandingnya naik jadi 6 tahun gitu. Kenapa bagaimana? Nikita Mirzani menjadi agak emosi juga nggak sih kalau bandingnya naik jadi 6 tahun dan TPPU juga terbukti gitu. Bukan emosi, kecewa. Ya. Kalau emosi nanti kita dianggap tidak menghargai putusan. Tapi wajar ya seseorang ya menganggap bahwa dirinya tidak pernah melakukan, apalagi ini kejahatan, saya bilang kejahatan serius loh, ini TPPU ini kejahatan serius, bukan kejahatan main-main ya. Kalau misalnya dikatakan sebagai kejahatan serius ya, maka ini akan berdampak kepada orang yang dipidana ya. Jadi dia dianggap melakukan tindak pidana pencucian uang sekarang berdasarkan putusan ini, padahal rangkaian peristiwa hukum, fakta hukum yang terjadi selama proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang hampir kurang lebih 8 bulan ya, tidak ada putusan tidak ada fakta yang mengarah pada sebuah proses tindak pidana pencucian uang. Semua dilakukan atas dasar kesepakatan ya. Kesepakatannya apa? Permintaan tolong tadi itu, dia minta tolong. Ini kalau begini putusan seperti ini, saya yakin ini orang-orang di Indonesia ini nggak akan berani mau nolong orang yang bermasalah. Apalagi permintaan tolongnya itu dalam tanda kutip dia ingin supaya produknya yang tidak terdaftar di BPOM itu tidak diketahui oleh pihak lain, ya kan? Dia meminta supaya ditutupi juga kejahatannya. Cari berita selebriti dan lifestyle yang lagi viral. Di sini tempatnya. Yuk subscribe, like, dan share. Oke Zone Woman, educate, empower, and elevate.